Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ika Patmala dari kelas 6A Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak. Di era sekarang, belajar itu bukan cuma soal datang ke kelas lalu pulang, tapi bagaimana ilmu yang kita dapati itu bisa kita pahami, kita kembangkan, bahkan bisa kita bagikan kembali dengan cara yang lebih santai dan lebih menarik dan kreatif. Nah, lewat video ini saya akan mencoba membahas sebuah materi yang bukan hanya penting secara teori saja, tetapi juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dibuatnya video ini untuk menjawab soal dari tugas UTS yang telah diberikan. Tentu bukan hanya sekedar memenuhi tugas perkuliahan saja. Lebih dari itu, saya juga ingin menyampaikan materi ini dengan cara yang lebih santai, mudah dipahami, dan tidak membosankan juga. Karena menurut saya, ketika sebuah ilmu itu disampaikan dengan cara yang menarik, maka pesan yang di dalamnya juga akan lebih mudah diterima. Kemudian selain itu juga video ini juga sebagai media untuk melatih kemampuan komunikasi, kreativitas, dan bagaimana kita itu bisa menyampaikan sebuah pembelajaran di era digital sekarang seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktek bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Beliau juga merupakan dosen yang banyak memberikan wawasan, arahan, serta sudut pandang baru dalam proses pembelajaran. Tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, tapi juga mendorong mahasiswa-mahasiswinya untuk lebih aktif, kritis, dan kreatif dalam memahami pembelajaran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek bisnis pendidikan, yang dimana beliau telah membimbing kami selama proses perkuliahan berlangsung. Karena melalui pembelajaran yang diberikan, kami ini bukan hanya sekedar belajar memahami teori saja, tetapi kami juga belajar bagaimana caranya berpikir kritis, berdiskusi, dan menyampaikan gagasan dengan lebih baik. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah bagi beliau dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Bukan hanya sekedar untuk kami sebagai mahasiswa, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak dan di masa yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu apa sih hubungan Prodi PAI dengan entrepreneurship pendidikan? Nah, jadi program studi pendidikan agama Islam ini memiliki hubungan yang erat dengan entrepreneurship pendidikan. Karena mahasiswa pendidikan agama Islam tidak hanya dipersiapkan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga sebagai individu yang mampu menciptakan inovasi dalam bidang pendidikan Islam. Nah, dalam perspektif pendidikan modern, guru ini tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, melainkan juga sebagai pengembang media, pengelolaan program pendidikan, serta penciptaan solusi terhadap kebutuhan masyarakat di bidang edukasi Islam. Hubungan antara pendidikan agama Islam dan entrepreneurship pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan pendidikan Islam di era digital. Saat ini banyak layanan pendidikan berbasis keislaman yang berkembang, seperti kelas tahsin online, bimbingan belajar agama, media pembelajaran digital, hingga konten edukasi Islam di media sosial. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa ilmu pendidikan agama dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang tetap memiliki nilai dakwah dan kebermanfaatan sosial. Selain itu, pendidikan Islam juga mengajarkan nilai kemandirian, tanggung jawab, dan produktivitas. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan dengan semangat entrepreneurship, yaitu kemampuan menciptakan manfaat dan peluang yang berdampak bagi masyarakat luas. Menurut Anissa Yulia, dalam konteks entrepreneurship pendidikan, Prodi PAI memiliki keterkaitan karena pendidikan agama dipandang mampu membentuk mental dan etika seseorang wirausahawan.
Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa kegiatan kewirausahaan di sekolah tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter spiritual dan moral peserta didik. Nah, dengan demikian, entrepreneurship yang dikembangkan melalui PAI bukan sekedar mengajarkan kemampuan berdagang atau menciptakan usaha, melainkan membangun kesadaran bahwa aktivitas ekonomi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, hubungan antara prodi PAI dan entrepreneurship pendidikan terletak pada kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam secara inovatif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, apa sih urgensi pengelolaan bisnis pendidikan? Jadi, pengelolaan bisnis pendidikan memiliki urgensi yang sangat penting karena lembaga pendidikan memerlukan sistem manajemen yang baik agar mampu berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang baik, sebuah lembaga pendidikan akan mengalami berbagai kendala seperti administrasi yang kurang teratur, rendahnya kualitas pelayanan, kurangnya fasilitas pembelajaran, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Urgensi pengelolaan bisnis pendidikan semakin terlihat di tengah persaingan lembaga pendidikan pada era modern. Saat ini, masyarakat ini tidak hanya menilai kualitas materi pembelajaran saja, tetapi juga memperhatikan sistem pelayanan, fasilitas, penggunaan teknologi, hingga kualitas komunikasi lembaga terhadap peserta didik dan wali muridnya. Nah, contoh konkret dapat kita lihat pada lembaga kursus mengaji atau bimbingan belajar Islam. Lembaga yang memiliki sistem pengelolaan baik biasanya mampu menyusun jadwal pembelajaran secara teratur, menyediakan tenaga pengajar yang berkompeten, melakukan promosi secara efektif, serta bisa memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi dan pemasaran. Nah, kondisi tersebut membuat lembaga lebih mudah berkembang dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Menurut Hilma Octavia, urgensi pengelolaan bisnis pendidikan dalam jurnal ini terlihat dari pandangan bahwa lembaga pendidikan ini tidak dapat lagi dikelola secara tradisional, melainkan harus menggunakan manajemen yang terstruktur, profesional, dan visioner agar mampu menjawab tantangan zaman. Nah, jadi jurnal ini menjelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis pendidikan memiliki peran strategis dan menjaga kualitas pendidikan, sekaligus memastikan keberlangsungan lembaga pendidikan di tengah perkembangan zaman. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa sih peluang bisnis pendidikan yang dipilih? Jadi, peluang bisnis pendidikan yang saya pilih ini adalah pengembangan kelas mengaji tahsin berbasis online. Kemudian, pemilihan bidang tersebut didasarkan pada tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Al-Quran, baik itu untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi digital ini bisa memberikan kita kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, sehingga proses belajar dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Nah, konsep ini juga dapat dikaitkan dengan teori kebutuhan, yaitu Abraham Maslow, khususnya pada aspek kebutuhan spiritual dan pengembangan diri. Pendidikan agama, termasuk pembelajaran Al-Quran, menjadi salah satu bentuk kebutuhan yang tetap dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, kelas mengaji online memiliki beberapa potensi pengembangan seperti jangkauan peserta yang lebih luas, biaya operasional yang relatif lebih rendah, serta fleksibilitas waktu pembelajaran. Nah, selain itu, proses promosinya juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, sehingga lebih mempermudah jangkauan masyarakat. Kemudian pelaksanaan pembelajaran ini juga dapat dilakukan menggunakan platform digital seperti Zoom atau Google Meet.
Nah, dengan menyediakan berbagai program, misalnya kelas tahsin, tahfiz, maupun pembelajaran membaca Al-Quran untuk pemula. Nah, kemudian peluang bisnis pendidikan ini juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi dia juga memiliki nilai sosial dan dakwah karena memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat membaca serta memahami Al-Quran. Nah, dengan demikian, pengembangan kelas mengaji online merupakan salah satu bentuk peluang bisnis pendidikan yang relevan, potensial, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital sekarang. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa entrepreneurship dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta juga menjawab kebutuhan masyarakat di era modern sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek bisnis pendidikan yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama proses perkuliahan berlangsung. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.